Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru yaitu episode 206. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel khusus short atau video pendek dari Animangatik yaitu Animangaclip dan juga channel keluarga Mimin yaitu Mainanum. Linknya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Satu subscribe dari kalian sangat berarti buat Mimin dan keluarga. Jadi mohon dukungannya. Mimin akan kasih waktu 10 detik untuk subscribe kedua channel itu dan kalian bisa kembali lagi untuk melanjutkan menonton video ini. 10 detik dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, terima kasih atas dukungannya dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Kini kita beralih ke pertarungan Mereoleona melawan Morris. Saat itu para anggota Crimson Lion tubuhnya hancur lebur setelah mengorbankan diri mereka menjadi perisai bagi Mereoleona. Tapi mereka sama sekali tidak menyesal dan justru tersenyum sambil berkata, "Selanjutnya, aku serahkan sisanya kepadamu Mereoleona sama." Setelah itu para anggota Crimson Lion itu pun mati di hadapan Mereoleona. Tapi sebelumnya Mereoleona sempat membakar mereka semua menggunakan apinya entah untuk tujuan apa. Morris yang melihat hal itu tersenyum puas. Dia berkata, "Apakah orang bodoh yang menyebalkan dan tidak kompeten itu sudah mati sekarang? Baiklah, biarkan aku menunjukkan contoh nyata dari perisai hidup." Setelah itu Morris menggunakan sihir keduanya yaitu sihir bumi atau sihir tanah dengan mantra pawai orang-orang bodoh. Mantra itu menciptakan puluhan monster atau makhluk aneh yang muncul dari tanah. Tapi saat itu Mereoleona langsung membakar mereka semua. Tapi mereka kembali beregenerasi dan terus menuju Mereoleona. Mereoleona cukup terkejut melihatnya. Dia berkata, "Sekarang muncul atribut sihir yang kedua. Yang ini pun beregenerasi dengan sangat cepat." Lalu Morris berkata, "Aku paham perasaanmu yang rela mengorbankan orang-orang tidak berguna demi mencapai tujuan yang lebih agung." Setelah itu Morris menceritakan kisahnya sebagai ilmuwan yang memanfaatkan orang-orang bodoh untuk eksperimennya. Dia berkata, orang-orang bodoh menghabiskan waktunya untuk menjunjung tinggi etika sehingga tidak sempat untuk mencapai apapun. Oleh karena itu, supaya eksistensi mereka lebih bermanfaat, lebih baik kugunakan saja mereka sebagai bahan percobaan sihir baruku. Tapi sebanyak apapun si bodoh yang kugunakan, aku tetap tidak bisa melampaui hukum alam. Walaupun begitu, kuputuskan untuk tetap meneruskan penelitianku. Hingga akhirnya saat ini, aku dipilih oleh Tuhan. Aku dianugerahi sihir untuk memaksimalkan pengetahuan dan kemampuanku. Kekuatan untuk menghancurkan sekaligus menciptakan apapun. Hari-hari yang kugunakan berusaha dengan giat tidak terbuang percuma." Saat itu, Mereoleona sendiri terus-menerus diserang oleh makhluk tanah milik Morris. Dia berkali-kali terkena serangannya. Di beberapa bagian tubuhnya pun menghitam karena terluka dan mulai terlihat melebur, sama seperti saat tangannya tidak bisa memanifestasikan wujudnya lagi saat melawan Lucifero karena terlalu dekat dengan mana. Melihat hal itu, Morris berkata, "Itu adalah batasmu manusia. Kemarilah dan lampaui hukum alam di bawah Lucius sama dan saksikanlah dunia yang sempurna." Mereoleona cukup kesal setelah mencapai batasnya, tapi setelah itu terjadi kilas balik Mereoleona tentang masa mudanya dan waktu yang dia habiskan bersama Crimson Lion. Saat itu dia sedang menghampiri beberapa orang dan akan mengajak mereka berlatih bersamanya. Mereoleona berkata, "Hei, berlatihlah denganku." Tapi saat itu mereka menolaknya. Mereka berkata, "Tidak, kami tidak pantas. Kami tidak mungkin melakukannya." Setelah itu mereka membicarakan Mereoleona. Mereka berkata, padahal dia belum mendapatkan Grimoire, tapi para kesatria sihir sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku jadi tidak semangat berlatih. Mereoleona sama tidak tahu caranya menahan diri jika lawannya adalah anggota keluarga kerajaan. Rakyat jelata seperti kita harus berhati-hati. Tanpa latihan pun dia sudah sangat kuat.
kuat. Dia hanya sedang ingin mengamuk saja. Mereka pun tertawa setelah mengatakan hal itu. Sementara Mereoleona berkata di dalam hatinya, tidak ada yang sanggup mengikutiku. Jadi kupikir tanpa pengikut pun tidak masalah bagiku. Aku tidak bisa bertambah kuat lagi di dunianya para manusia. Mungkin aku memang sendirian, tapi aku bisa menjadi lebih kuat dengan cara itu. Aku menempatkan diriku sendiri di lingkungan alam yang keras di wilayah sihir yang kuat dan mengidentifikasi dinding keterbatasan manusia. Aku memanjat dinding itu dengan cara bertarung melawan monster yang tidak manusiawi dan aku hampir berhasil mencapai puncak dinding itu. Tapi ternyata aku sendiri tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Kilas balik pun berakhir. Mereoleona terlihat sudah tumbang dan terjatuh, tapi muncul tangan-tangan dari bawah yang menahannya. Kemudian terjadi kilas balik lagi. Kita melihat para anggota Crimson Lion menghampiri Mereoleona. Mereka berkata, tolong latihlah kami Mereoleona sama. Setelah itu mereka pun dilatih oleh Mereoleona di jalur gunung berapi Yultim untuk menuju puncaknya. Tapi di tengah perjalanan mereka sudah kelelahan. Mereoleona berkata, kalian bahkan belum mendekatinya. Dan apa kalian semua? Apa yang bisa kalian lakukan hanya seperti ini? Walaupun para anggota Crimson Lion mengatakan bahwa mereka masih belum menyerah, tapi kondisi mereka tidak memungkinkan. Sehingga Mereoleona berkata, kalian semua tidak bisa melakukannya lebih jauh lagi. Jadi jangan mencobanya lagi. Tapi lagi-lagi mereka berteriak, tidak Nona, kita mungkin tidak akan pernah bisa mencapai ke sana. Tapi bahkan jika seperti itu pun, tolong biarkan kami setidaknya mencoba untuk menyamai kekuatanmu itu. Kilas balik pun berakhir, kembali ke pertarungan. Setelah mengingat kenangan masa lalunya, Mereoleona bisa bertahan dan berdiri. Lalu Fugoleon tiba-tiba muncul di sampingnya sambil berkata, maafkan aku sudah membuatmu menunggu kakak. Walaupun Fugoleon menghampiri Mereoleona, tapi salamandernya masih melindungi para penduduk dan para kesatria sihir. Mereka yang dilindungi bahkan takjub dengan Fugoleon yang bisa melakukannya sendirian. Para penduduk pun bersorak karena salamander berhasil mengalahkan semua musuh dan melindungi mereka saat itu. Bahkan salamander pun menyemburkan api dan memusnahkan makhluk tanah milik Morris di hadapan Mereoleona. Tapi Mereoleona justru tersenyum sambil berkata, aku tidak sedang menunggu. Baru saja aku mengerti. Aku terus-menerus melampaui batas kemampuanku. Setelah itu Grimoire Mereoleona terbuka. Tubuh dia tiba-tiba memancarkan api dengan cahaya menyilaukan. Lalu para anggota Crimson Lion yang mati dan tubuhnya melebur pun ikut terbakar dan memancarkan cahaya. Fugoleon yang melihatnya pun terkejut. Bahkan Morris pun ikut terkejut. Sementara Mereoleona tersenyum karena ternyata dia membangkitkan para anggota Crimson Lion yang mati sebelumnya menggunakan Ultimate Magic Excelitius Leonum. Morris berkata, mantra sihir apa itu? Mereka yang dibangkitkan bahkan terkejut. Mereka berkata, apa ini? Aku sangat yakin sudah mati tadi. Setelah melihat anggotanya dibangkitkan, Fugoleon tersenyum sambil menyebut nama kakaknya. Kemudian Mereoleona berkata, jangan kira kalian bisa santai dan hidup dengan bebas setelah mati. Bahkan jika kalian mati, tetap ikuti aku dasar bodoh. Setelah itu para pasukan jiwa milik Mereoleona menyerbu pasukan monster tanah milik Morris. Dan pasukan jiwa Mereoleona saat itu terlihat lebih unggul. Morris benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Mereoleona. Dia berkata, apa ini? Jiwa dari anggota skuadnya yang mati tadi telah dibangkitkan. Lalu Mereoleona menuju ke arah Morris dan sudah bersiap menyerangnya. Mereoleona berkata, apa yang kau ciptakan hanyalah segumpal tanah tanpa jiwa. Kemudian Morris pun menyerang dengan tangan tentakelnya. Dia berkata, jika aku menghancurkan semua orang di sini, kau pun akan berakhir. Setelah itu terjadi benturan serangan dan Morris berhasil menembus pertahanan Mereoleona dengan tangan tentakelnya yang bisa membuat orang yang disentuhnya melebur. Tapi anehnya, tubuh Mereoleona baik-baik saja setelah terkena tangan tentakel Morris itu. Morris pun terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, aku tidak bisa menghancurkannya. Tidak, dia tidak memiliki tubuh yang bisa dihancurkan. Seluruh tubuhnya kini sudah menjadi mana seutuhnya. Itu adalah api kebangkitan, bentuk fisik transendensi. Di sini Morris terlihat benar-benar panik. Dengan putus asanya dia berteriak, itu adalah wilayah kami, wilayah yang melampaui hukum alam. Tidak ada manusia biasa yang bisa melakukannya. Dengan tenangnya Mereoleona berkata, mereka yang mempertaruhkan nyawanya mengajariku inti dari jiwa manusia itu sendiri. Setelah itu Mereoleona langsung menyerang Morris. Serangan itu berhasil mengenainya, tapi kini regenerasi Morris tidak lagi berfungsi. Morris berkata, dasar kalian manusia bodoh, aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereoleona kemudian berteriak, aku tidak peduli dengan Tuhanmu, tapi kau akan menjadi bahan bakar evolusi kami. Itulah yang kau inginkan kan? Setelah itu Mereoleona langsung melancarkan serangan bertubi-tubi hingga tubuh Morris hancur melebur. Dan Morris pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh sang singa betina yang sudah bangkit. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 206. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.